Sekali lagi kita katakan, mari Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau dapat hidupku, menolongku, diutus padaku. Ku kasih untuk ku kasih menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku kasih untuk kami mau menyembah Engkau, ya Allah Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku kasih untuk ku kasih menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Allah Roh Kudus, jamahlah setiap anak-anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir. Biarlah kuasa-Mu mengalir dan mengurangi setiap anak-anak-Mu. Oh. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu, ya Allah Roh Kudus. Jangan lewatkan dari setiap kami. Urapi setiap anak-anak-Mu, ya Allah Roh Kudus. Biarlah dengan minyak urapan-Mu yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang menghadapi persoalan akan dibebaskan. Haleluya. Izinkan kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Izinkan kami berada dalam pelukan cinta-Mu. Tenggelamkan kami di dalam kuasa dan hadirat-Mu.
Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Allah Roh Kudus. Ya nama-nama sikata tatakara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah saat-saat yang indah ini bersama-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu. Menikmati Tuhan makanan yang sudah Kau berikan untuk rohani kami. Melalui anak-Mu yang Kau kasihi Ibu Lisna. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam seluruh keberadaan hidupnya. Urapi anak-Mu, Bu Lisna, dengan kuasa-Mu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sehingga apa yang dia beritakan Tuhan sungguh menjadi keperluan bagi seluruh kehidupan kami. Untuk dapat kami jalani dengan kuasa yang daripada Engkau. Terpuji-pujilah Yesus dalam seluruh hidup kami. Dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan Bu Lisna. Yes. Puji Tuhan, Shalom. Saya di bawah aja ya. Sini biar Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa? Siapa yang luar biasa? Kenapa bisa luar biasa? Karena Yesus dalam kita. Amin. Yesus yang luar biasa ada di dalam kita. Makanya kita jadi luar biasa. Ada yang tahu temanya malah siang hari. Sampai jadi malam, biasanya malam. Ada yang tahu temanya? Berbagi kasih. Ini pasti udah semua hafal ya, ibu-ibu, bapak ibu di sini udah hafal semua. Itu diambil sebetulnya dari Matius 25 ayat 35 sampai dengan 40. Tapi kita lihat dulu dari awal ya. Kenapa ada kata-kata seperti ini? Boleh nggak kita lihat dulu dari ayat 31? Kita coba lihat dulu dari ayat 31. Ini 35. Coba kita lihat 31-nya. Nah, puji Tuhan. Yes. Berbagi kasih, kira-kiranya kalau berbagi kasih itu apa sih yang dikasih? Apa yang dikasih? Apa coba dikasih duit? Apa aja, ayo dong ibu-ibu, jangan diem aja. Berbagi kasih. Kasih berupa apa aja? Berupa berkebarang, perhatian. Betul nggak? Peduli. Ya kan, kalau kasih kan bukan cuma uang aja. Tapi memang nomor satu duit biasanya. Ya. Katanya ada nyanyian kalau ada kereta api duit susah. Nah, itu. Tapi di sini nggak ada yang susah. Semuanya diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita lihat dari ini sebetulnya judulnya temanya adalah penghakiman terakhir. Akhir zaman. Ya. Kita baca aja bersama ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tadi sebelah kanan apa? Domba. Sebelah kiri kita mana? Kita mana? Domba apa kambing? Kita cek ya. Yang tahu kita domba apa kambing cuma Tuhan Yesus. Betul nggak sama kita? Ya, kita cek, oke? Nah, ini baru ayat 35-nya. Yuk kita baca ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi kita tadi apa? Domba apa kambing? Domba. Udah kasih makan yang lapar? Udah kasih minum yang haus? Udah kasih tumpangan? Sebetulnya kita ini berterima kasih sama Tuhan, betul nggak? Kita berkat dari mana sih? Berkat dari mana? Dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ada banyak tipe di dalam dunia ini, saya harap di sini nggak ada. Yang terima, masih ada kantong di sini. Jalannya susah. Orang kaya yang terima berkat dari Tuhan, tapi kayanya hanya untuk diri sendiri, tidak mau berbagi. Itu tipe yang pertama dan saya yakin 1000% di sini tidak ada. Amin. Itu orang kaya ya, tapi kaya hanya untuk diri sendiri, pelit gitu ya. Tapi ada orang yang memang kaya diberkati Tuhan, tapi dia terima kasih. Terima kasih. Makin kaya enggak? Makin kaya. Kalau sumur itu ditimba, habis atau tambah airnya banyak? Banyak, bersih lagi, betul enggak? Itu tipe orang kaya yang pelit, di sini enggak ada ya. Orang kaya yang murah hati, di sini banyak pasti. Ada lagi orang yang jangan miskin, sederhana. Udah sederhana, pelit pula. Jadi miskin juga hatinya. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi saya kenal seorang penjahit di Santo Matius Bintaro. Itu orang sederhana, bukan orang kaya gitu. Tapi kalau saya kasih dia baju ya buat suaminya, buat dianya. Saya kalau misalnya kasih baju dia 4 atau 5, dia nggak pernah buat sendiri. Dia selalu berbagi buat yang lain. Ini saya dikasih 5 nih buat kamu 2. Dibagi. Ini orang sederhana, tapi kaya. Diberkati Tuhan dan saya yakin sekali dia nggak pernah kekurangan sampai dengan sekarang. Amin. Di sini ada ayat, coba selanjutnya, next ya. Nah, ini kita baca, kebaca nggak? Amsal 19 ayat 70. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi yang balas siapa? Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi orang yang lemah, itu kita membuat Tuhan itu berhutang sama kita. Kalau kita manusia, malu manusia bukan di sini. Kalau manusia bisa hutang nggak bayar, betul nggak? Tapi kalau Tuhan pasti bayar nggak?
Tuhan pasti bayar nggak? Pasti. Kalau kita menaruh belas kasihan tuh kita memiotangi Tuhan. Ini bukan kata saya loh ya, ini kata firman Tuhan. Beberapa ayat saya kasih lagi langsung berikutnya. Nah, yuk kita baca bersama supaya kita tahu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ini kayaknya moto yang kita waktu sekolah tuh agak beda ya. Dulu kan bilangnya hemat pangkal kaya. Nggak cocok. Betul nggak? Di sini menghemat secara luar biasa, berkekurangan. Ada yang menyebar harta malah hidupnya berkelimpahan. Tapi bukan berarti nanti keluar dari sini disebarin duit, yang nggak gitu caranya. Ya, nanti ada hikmat bagaimana kita caranya berbagi. Amin. Nah, kalau kita berbagi tuh, saya ini jadi mumpung ingat. Berbagi bukan hanya soal uang ya. Saya punya tetangga. Tetangga ini seorang dokter. Dokter yang cukup ya lumayan berada dia. Tapi itu dia kurang bisa bersosialisasi dengan tetangga. Ya. Jadi agak susah nyapa orang. Suatu saat saya ketemu sama dia di toko material. Saya sedang belanja, dia kebetulan belanja. Saya bilang, hai ibu. Dia bilang, oh iya. Nah gitu terus ternyata nggak tahu gimana dia belanjanya banyak, duitnya kurang 10.000. Saya nanti pulang dulu ya. Saya bilang, aduh ibu rumahnya kan dekat sama saya, tetanggaan. Kalau 10.000 mah saya juga ada ibu. Sudah tenang aja. Saya bayarin dulu. Oh jangan. Enggak apa-apa ibu. Kan ibu tetangga saya. Ya sudah gampang. Jadi saya, udah terima kasih. Ya sama-sama 10.000 aja terima kasih ya. Udah gitu. Saya udah kasihin. Benar-benar dia karena orangnya memang ini ya. Nggak mau berhutang. Jadi begitu sampai rumah dia langsung balikin 10.000. Aduh ibu buru-buru banget bayar. Ya sudah saya nggak bakal nagih ibu. Iya tapi saya terima kasih katanya. Saya jadi nggak balik lagi ke sana. Oh iya puji Tuhan. Udah. Sejak itu dia jadi baik. Ya. Jadi sebetulnya berbaginya cuma 10.000. Itu bisa mengubah orang nggak? Bisa. Kalau kita nggak peduli tuh orang judes biarin aja gitu. Bisa aja. Ya, tapi kalau kita seperti itu jadi mengubah dia. Ketambah dia mengalami musibah. Suaminya meninggal. Saya datang ngelayat di dia. Itu nggak lama, beberapa tahun kemudian dia punya anak di luar negeri. Anaknya yang laki pulang ke Indo untuk menikah. Jadi anaknya yang laki menikah di Indo. Baru 1 minggu anaknya menikah meninggal. Laki-laki, bisa kebayang nggak? Udah suaminya meninggal, anaknya meninggal. Aduh saya ngerasain bagaimana ya dia susahnya gitu. Tapi kan dia kan tetangganya belum terlalu banyak untuk kenal. Jadi saya datang. Terus COVID pula, kena COVID itu anaknya. Jadi datang ke Indonesia, sakit, meninggal. Itu COVID kan gak ada yang berani nengok. Dianya kena COVID. Jadi udah anaknya meninggal kan karena COVID. Jadi karena dia ngurusin kena COVID juga. Lah siapa yang mau nengokin? Anak saya Vina, dia bilang begini, Mami nanti aku masak. Ya anak saya sedang masak ya, nanti aku masak. Mami kirim ke dia. Jadi saya setiap hari menggantungin makanan di pagarnya dia. Bu ada makanan bu, sedikit bu ibu cobain ya. Daripada ibu keluar jajan di luar kan ibu sedang sakit. Saya, aduh ibu terima kasih. Itu nggak seberapa ngasih, tapi perhatian itu buat dia luar biasa. Padahal buat saya biasa-biasa aja, tapi jadi luar biasa. Perhatian dia luar biasa sampai akhirnya dia bukan pindah, dia nengokin anaknya yang satu lagi di luar negeri, yang perempuan itu kan yang laki meninggal ya. Sampai dengan sekarang, kalau setiap dia pulang dari luar negeri, selalu kasih oleh-oleh sama saya. Saya bilang ibu jangan susah-susah, enggak ini cuma sedikit ibu. Jadi baik banget. Dimulai dari apa? 10.000. Enggak ada artinya. Tapi itu bentuk bahwa kita peduli dengan yang lain. Amin. Tapi saya yakin Bu ya, saya rasa nggak mau panjang-panjang ya, di sini udah hebat semua. Apa sih ada baksos kan? Bakti sosial ya. Siapa coba di sini yang baksos?
Nggak ada. Ya sebetulnya kalau bakti sosial bukan hanya memberi itu bukan di bakti sosial aja ya. Kita punya tetangga yang memerlukan juga kita bisa berbagi. Kita melihat orang lain yang saya juga gini. Tapi ingat, nanti saya akan berikan beberapa langkah bagaimana kita memberi. Jangan coba asal ngasih-ngasih, hati-hati juga. Kadang-kadang sekarang ini banyak yang jahat. Kita baik nanti dimanfaatin. Bisa seperti itu ya. Coba saya lihat dulu ayatnya. Yuk yang berikutnya dulu. Nah di sini. Baca yuk. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Kalau melihat saudara yang kekurangan. Kita nutup pintu. Gimana kasih Allah akan menatap di dalam kita. Sekarang Allah itu ada di mana? Allah itu di dalam kita. Dan Allah itu adalah kasih. Kalau ada kasih Allah dalam diri kita, kita bisa ngasih sesama. Amin. Ini sebetulnya ada satu kisah tentang janda di Sarfat. Tahu kan? Ini sebetulnya ada juga di sini ya. Nah ini di sini, nah ini janda di Sarfat. Ini jandanya janda miskin apa kaya? Miskin. Suatu saat Nabi Elia bilang sama dia, cobalah aku minta air. Dikasih enggak? Dikasih enggak? Baca enggak? Siapa yang udah baca? Udah. Dikasih enggak air? Dikasih. Begitu minta air terus dia bilang apa? Coba minta sedikit roti. Duh boro-boro mau ngasih kamu. Saya aja ini punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau saya bikin roti buat kamu, saya nggak bisa makan. Saya sama anak saya mati. Coba kita lihat ya kisahnya di sini. Coba. Di sini dikasih tahu perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan, ini secara teori manusia. Ya. Terus, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini kalau baca enak ya, tapi kalau kita ngerasain enak nggak kira-kira? Sekarang saya tanya sama ibu, bapak ibu sekalian, ini kebetulan ibu. Kalau kita lagi pas-pasan nih, adanya coba sedikit. Terus kalau kita yang jadi janda ini ya, kalau kita yang jadi janda ini, punyanya coba segenggam tepung, sedikit minyak, saya bikin roti buat saya dan anak saya, setelah itu mati. Ada yang minta, dikasih nggak? Loh kok diem aja, dikasih nggak? Kita lagi pas-pasan loh. Coba segini nih, kalau saya bikin buat saya sama anak saya aja mati, gimana ngasih kamu? Ayo, kok diem sekali ya? Ini kalau saya boleh nyanyi, malam kudus, sunyi senyap. Nah itu dia. Ayo kita aktif. Kalau kita jadi jandanya kira-kira, kasih? Ya jujur aja, orang sendiri lagi susah, betul nggak? Boro-boro ngasih kamu, kalau kita kelebihan, kita punya 5, kasih kamu 1 atau 2 nggak apa-apa. Lah kita ini buat sendiri aja habis. Saya mau sedikit cerita. Tahun 2022, dari tahun 2021 sampai 2024 sekarang ini, itu saya mengalami persoalan yang bertubi-tubi. Dari tahun 2021, saya punya Facebook dihack orang. Ada yang kena? Saya kemarin waktu retret di Pawarta, saya kena Bu. Ada yang kena. Jadi Facebook saya itu dihack orang dengan menawarkan adopsi anjing. Dari 250.000 sampai 10 juta orang kena. Make nama saya. Jadi awal mulanya gini, jadi ini saya sengaja cerita supaya Bapak Ibu hati-hati untuk Facebook ya.
Saat itu ada teman saya yang dari Amerika itu, si Lani, saya Facebookan sama dia, dan ternyata Facebooknya dia dihack orang. Nah hacker ini hubungin saya, hai sis, percis bahasanya, hai sis apa kabar? Saya pikir dia, oh baik gini-gini, nomor HP kamu masih sama ya? Oh iya dengan polosnya, saya kan gak mikirin yang jahat ya. Oh iya sama, saya kasih tahu nomor teleponnya. Hati-hati ngasih nomor telepon. Di HP saya itu ada KTP, kan biasanya kalau keperluan buat bank apa kan ada KTP. KTP saya lagi megang HP gitu kan, lagi megang KTP gitu. Foto lagi megang KTP. Itu diambil sama dia, saya caranya gimana nggak tahu teknologi zaman sekarang. Dipakai buat nipu. Adopsi anjing, katanya sih gratis. Terus ending-endingnya nyumbang gereja. Saya bilang Tuhan, kalau saya mau nyumbang gereja nyumbang aja sendiri ngapain sih? Ya kan? Mesti pakai minta sumbangan sama orang, nggak ada gunanya. Terus anjing, satu anjing pun di rumah nggak punya. Nih Bu Nita tahu nih rumah saya, kan rumah saya buat pakai doa. Nggak ada anjing, gimana saya mau nawarin anjing? Anjingnya lucu-lucu gitu. Terus suami saya bilang, lagian dia mau ngambil anjing. Orang kan mau beli anjing kan lihat anjingnya dulu, betul nggak? Sehat enggak? Main mau bayar aja kan salah sendiri gitu loh. Dikasih fotonya aja langsung bayar lah, aduh. Enggak. Itu saya dimaki-maki sama orang Surabaya. Kamu Lista? Iya. Kamu tuh sehebat apa sih? Saya bilang saya nggak hebat, biasa aja. Tapi kamu nipu banyak orang. Saya nggak ngerasa nipu. Saya bilang begitu. Tapi kamu Facebooknya kamu gini bla 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 bla. Oh Facebook. Jadi ceritanya si Lani yang dihack itu minta tolong saya dulu tadinya. Lis, saya minta tolong bisa nggak tahun 21 itu kan zamannya COVID. Minta tolong bisa nggak ada tabung oksigen nggak? Mula-mula gitu pinter. Saya bilang saya punya karena saya juga nolongin beberapa yang COVID. Ada 2 tabung oksigen di rumah. Saya bilang saya ngantar ke mana? Ke Bandung. Waduh kalau dari Jakarta ke Bandung meledak nantinya ya. Saya bilang udah kamu minta aja sama yang di Bandung. Oh kalau gitu boleh nggak transferin duit aja. Itu bego banget saya. Kalau mau transfer duit kan dia bisa transfer sendiri kan, betul nggak? Minta tolong saya transferin duit, saya transferin. Berapa? 3,5 juta. Oke, saya kasih, kirim. Sis kayaknya kurang loh sis. 2,9 lagi boleh nggak? Terus alamatnya pinter, rumah sakit. Ya saya percaya aja nggak punya pikiran jahat tapi jadi bego juga gitu ya. 2,9, saya kirim lagi 2,9. Terus kayaknya kurang loh, 2,5 juta lagi. Nah di situ saya mulai sadar. Maaf ya, saya bilang saya tuh nggak kerja, saya nggak bisa kasih sembarangan duit. Itu sudah cukup banyak. Oh ya sudah. Sejak itu dia tahu saya penulis lagu dan banyak pengikutnya. Sejak itu Facebook saya dihack sampai sekarang. Saya udah lapor Polda, udah lapor Polres, udah ada suratnya. Jadi saya dibilang keluarga penipu sama orang Surabaya. Kalian ini keluarga penipu, saya bilang puji Tuhan. Saya bilang gini aja Bu, yuk kita sama-sama ke kantor polisi. Karena polisi mengharapkan ada saksi yang tertipu, kita ke sana bareng-bareng. Gak mau. Maunya maki-maki, ya udah saya terima. Udah Bu maki-makinya. Kalau udah ya sudah saya ada kerjaan lain. Terus dia kirim polisi, telepon saya hadepin aja, saya nggak takut Pak. Betulan Bapak polisi bantu saya. Gitu. Oh iya Bu, saya tahu sekarang Ibu benar-benar dihack. Ya sudah. Itu tahun 2021. Terus tahun 2022 awal, suami saya kan orang yang sehat, selalu antar saya pelayanan ke sini. Kemana-mana antar pelayanan saya kemana-mana. Tiba-tiba tengah malam dia bangunin saya, Mami bangun. Kenapa? Jam 2 pagi. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bingung, kenapa nggak bisa ngapa-ngapain? Tiba-tiba dia lumpuh. Rupanya dia kena stroke ringan saat itu ya. Ini nggak bisa bergerak tangan saya. Saya bilang tenang dulu, tenang. Terus dia kan sebelah kanan tidur, saya sebelah kiri, jadi saya muter ke situ. Saya bilang kita doa yuk. Saya bilang dalam nama Yesus bisa duduk. Duduk akhirnya. Tapi mau ke toilet ya? Iya, yuk dalam nama Yesus jalan. Jalan bisa bangun. Saya udah doa tuh jalan dia, terus pipis. Udah gitu udah papi tidur lagi. Nanti kalau saya bangun gitu lagi gimana? Ya enggak lah, jangan tak gituin.
Terus bangun udah sehat, pikir dia udah sehat. Jadi Bapak Ibu ini peringatan. Kalau sudah ngalamin begitu, rest total, istirahat total. Karena suami saya pikir udah gak apa-apa. Dia pok kerja lagi, benar-benar lumpuh pada akhirnya. Masuk ke rumah sakit PON 1 bulan saya di sana. Saat itu lagi zamannya COVID, jadi saya pelayanannya pakai Zoom di rumah sakit. Akhirnya dokter Terawan, kan saya ke dokter Terawan juga ya. Dokter Terawan bilang, ini kalau lihat hasil MRI untuk kembali seperti semula nggak bisa Bu. Tapi minimal tidak terjadi stroke yang berikutnya. Kalau stroke itu bisa kedua, ketiga gitu, bahaya itu, hati-hati. Oh ya nggak apa-apa, terima kasih bersyukur dari nggak bisa apa-apa. Tadinya nih dari sini ke sini aja nggak bisa. Sekarang sudah bisa jalan, walaupun pakai tongkat. Dan anugerah Tuhannya apa? Seharusnya 11 tahun yang lalu suamiku itu sudah pensiun, umur 55. Sekarang umur 66, masih kerja dalam posisi stroke. Kerja di rumah, sebulan hanya 3 kali paling ke kantor. Anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan. Kenapa bisa menerima anugerah Tuhan begitu? Karena saya tidak pernah bersungut-sungut dengan sakitnya suami. Saya dihack, saya bilang puji Tuhan, saya bersyukur. Ya. Suami saya sakit, saya bilang puji Tuhan. Jadi dengan saya puji Tuhan, saya bersyukur, itu mujizat demi mujizat terjadi. Makanya kan lagu saya, bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas semua yang ku alami. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Saat ku bersyukur, mujizat terjadi. Tapi rupanya setan gak suka. Saya bersyukur terus. Ya. Dikasih cobaan yang ketiga. Cobaannya apa? Tadi ibu-ibu, bapak ibu tadi nyanyiin lagu Bapak Surgawi ya. Itu lagu ditulis sama adik saya tahun 85 bagian atas. Dan bagian referennya saya yang tulis. Jadi 2 orang yang nulis tuh lagu. Jadi Bapa Surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Udah stop tahun 85. Tahun 87 waktu saya saat teduh itu Roh Kudus bicara ada lagu yang belum selesai. Lagu apaan? Lagu adik kamu. Lah adik saya di Bandung, saya di Cirebon. Siangnya adik saya datang. Kamu ada lagu yang belum selesai. Lagu apaan? Perasaan udah kata dia. Saya bawa gitar. Senang. Betapa kasih-Mu padaku. Langsung saya nyambung. Semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena rencanamu indah bagiku. Jadi ditulis 2 orang. Tapi kalau kita nyanyi kayak 1 orang ya. Itu jaraknya 2 tahun. Nah adik saya yang sehari-hari telepon tuh bisa 1 hari 2 kali 3 kali. Tiba-tiba sakit kanker. Di mana-mana benjolan. Bulan Juni sakit kanker. Bulan Oktober Tuhan panggil pulang. Bayangin saya mengalami bertubi-tubi. Sebelum dia pulang ke rumah Bapak, ada lagu terakhir judulnya Yesus Pahlawan Hidupku. Saat itu saya bersama Sinta Suryo ke sana ke Bandung. Saya berharap adik saya sembuh ya. Bapak Ibu kalau saudara sakit kan kita ngarepin sembuh, betul nggak? Saya ngelihat kursi roda, saya bilang yuk kita bikin lagu, saya gituin. Saya langsung ambil gitar, saya langsung bilang, sampai saat ini mujizat-Mu tetap ada, tiada yang mustahil bagimu. Ku tetap percaya Kau takkan jauh dariku, Kau Tuhan penolongku. Langsung dia nyamber, padahal udah benjolan di mana-mana. Mataku tertuju padamu, jadi nggak matanya nggak ke penyakit nggak. Tak peduli apa yang terjadi, hatiku bersyukur padamu. Yesus Engkau pahlawan hidupku.
Bayangin dalam kondisi seperti itu bisa bersyukur, matanya tertuju pada Tuhan sehingga dia sungguh-sungguh pulangnya dengan damai luar biasa. Saya bisa melepas dia, ya itu yang terbaik. Itu tahun 22 Oktober. Ini yang paling terakhir saya ngalamin. Saya berharap tidak ada kejadian lagi. Ya. Anak saya punya sahabat karib yang udah belasan tahun. Dia itu seorang arsitek yang punya proyek banyak. Dia bilang saya punya proyek banyak tapi saya kurang modal. Jadi berbagi profit ceritanya. Ya kita udah 14 tahun percaya enggak? Ya percaya. Jadi tabungan saya dikuras lah sama dia. Tabungan suami saya dikuras lah sama dia. Tabungan anak saya dikuras sama dia. Kira-kira jumlahnya berapa ya? Berapa Bu kira-kira Bu duitnya yang dikuras? Puluhan juta? No. Ratusan? No. M. Jumlah semuanya 3,2 M. Dikuras. Bisa bersyukur? Wah ini benar-benar malam kudus. Sunyi saja. Enggak gampang loh ya. Kalau kita bilang bersyukurlah senantiasa, enggak gampang. Tapi pada waktu kita bersyukur dalam musibah seperti ini, mujizatnya luar biasa terjadi. Dalam kondisi seperti ini saya masih bisa berbagi loh sama orang. Ada orang datang, Bu, ini orang tua saya meninggal, saya dititipin adik-adik. Adik saya mau sekolah dan perlu uang pangkal. Saya koret-koret yang ada saya bagiin. Saya udah nggak lihat-lihat lagi. Saya bilang, Tuhan apa yang ada saya bagiin. Tapi benar-benar mujizat terjadi. Saya ini orang yang nggak senang asuransi. Tiba-tiba ada orang yang minta tolong. Bu Lista tolong, apaan? Masuk asuransi. Aduh aku nggak demen masuk asuransi ya. Ya tolongin anak saya ini kerjaan anak saya. Ya sudahlah, nolong. Mula-mula nolong, tapi akhirnya saya ditolong. Dengan suami saya sakit, itu asuransi keluar nggak? Keluar. Dan ratusan juta saya dapat. Oh puji Tuhan. Caranya Tuhan nolong itu luar biasa. Di saat saya habis-habisan, Tuhan kirim berkat. Kenapa kirim berkat? Karena saya tetap berbagi dalam situasi apapun yang terjadi. Amin. Aminnya cuma 1, 2 loh. Enak aja, sendiri lagi kurang tuh kayak janda miskin. Waduh. Tapi pada waktu janda miskin itu membuat roti buat Elia. Kelaparan enggak dia? Tidak. Karena tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis. Terus Tuhan berkati dan berkati. Kondisi seperti itu. Nah pada waktu saya juga ditipu habis, keluar dari asuransi, tiba-tiba juga ada yang, dulu kan pernah ada orang yang berhutang nggak bisa bayar, dia kasih tanah sama saya. Tanah itu ditawarin era, Century, nggak laku, nggak ada yang mau. Nawarin, ditawarin, kasih murah juga nggak mau. Itu tiba-tiba Desember tahun 2023 datang suami istri Katolik. Bu Lista punya tanah ya? Iya. Ini sini. Iya ada 2 kafling, saya bilang. Boleh nggak saya beli? Ya boleh. Berapa harganya? Saya kasih harga yang tinggi loh saat itu. Kalau nawar segini, kalau pas segini, ya udah saya harga pas aja. Itu 3 kali lipat daripada yang saya nawarin sebelumnya. Lunas. Kenapa bisa begitu? Saya bersyukur dan tetap berbagi dalam segala situasi apapun. Ya. Dalam situasi apapun juga. Maka teman saya bilang, kamu itu mujizat ya, sampai MM-an begitu kamu bisa tenang. Kalau saya 30 juta aja, saya akan marah. Nah saya bilang kalau marah duitnya balik enggak? Balik enggak? Enggak. Ngapain marah? Betul enggak? Nanti tekanan darah tinggi ke dokter lagi, duit lagi. Ya udah saya bilang, ya kalau Tuhan izinkan ya sudah. Salahnya saya juga. Kenapa? Pada waktu ngeluarin duit kita enggak doa. Tanya sama bos. Duit yang punya kita dipuja siapa sih sebetulnya? Punya bos. Kita siapa? Bendahara. Bendahara punya hak enggak buat ngeluarin? Kalau bos enggak perintah? Enggak ada. Kalau saya tanya sama bos, pasti bos bilang jangan. Betul enggak? Selamat saya. Saya main ngerasa punya sendiri, wah kasih. Perlu hikmat.
Menolong orang juga perlu hikmat. Nanti di sini coba lihat lagi sepertinya. Sorry, di belakang. Terus ini udah. Paling tadi. Nah, kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk dapat berbagi. Kita punya Roh Kudus kan tadi ya. Punya Roh Kudus kan. Berbagi itu penting juga. Ada seorang ibu datang ke rumah. Dia cerita, Bu, saya ditinggal suami dengan anak 2. Dia tunjukin fotonya. Puji Tuhan, Bu. Ya orangnya bilang puji Tuhan, kan Kristen. Ya kan. Udah. Jadi gimana? Saya kasih. Saat itu saya kasih 50.000 duit. Udah. 2 hari lagi datang lagi. Pakai surat, keren kan. Tolong beri saya 50.000. Kurang ajar juga. Enak aja saya bilang, kalau saya kasih 50.000, kalau saya sekarang mau ngasih 100.000 atau 10.000, ibu mau apa? Nggak boleh kayak gini, saya bilang gitu. Udah. Terus dia bilang gini, Bu, saya ini sakit Bu badannya. Saya mau cek darah. Kalau periksa darah tuh di lab mahal nggak ya? Mahal. Saya minta Bu, tolong Bu bantuin saya mau cek darah. Oh mau cek darah, oke. Gini ya, besok kamu malam ini puasa, besok pagi datang ke saya antar kamu ke lab. Nanti kalau saya kasih duit kan dia nggak pakai duitnya, ya kan? Saya antar kamu ke lab. Udah itu perlu hikmat, ya kan? Besok pagi datang, tapi kan saya suruh puasa kan? Puasa nggak dia? Enggak. Itu saya tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Roh Kudus bicara. Dia tadi minum, kalau minumnya air putih nggak apa-apa, minumnya teh manis. Nah loh, saya bilang kamu nggak puasa ya? Kok ibu tahu? Saya juga nggak tahu. Kamu minumnya bukan air putih, kamu minumnya teh manis. Kok ibu tahu? Ya saya juga nggak tahu. Lah saya juga nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Iya Bu, ya sudah. Kamu mau berkali-kali ke rumah saya atau mau benar-benar mau cek darah? Kalau benar-benar mau cek darah, puasa. Benar-benar puasa. Besoknya dia benar-benar puasa, saya cek. Saya kirim ke lab. Saya periksa. Sekalian saya juga periksa darah. Hasilnya saya lebih jelek daripada dia. Kamu sehat. Mau minta duit buat cek darah, kamu sehat. Kamu lihat hasil darahnya. Kolesterol saya lebih tinggi, dia enggak. Jadi kita perlu hikmat dalam menolong orang juga ya. Jadi diperlukan, terus kita juga mempunyai kepekaan, dengar-dengaran. Kalau kita menolong juga harus benar-benar tidak pakai emosi. Ya, orang kadang-kadang kalau orangnya udah kayak drama Korea gitu kan kita kasihan. Betul enggak? Kita perlu hikmat. Perlu hikmat dalam beri ya. Jadi saya bersyukur bahwa dalam segala perkara sekarang ini, tadi saya kan udah bilang, saya habis-habisan, tiba-tiba asuransi keluar, terus tanah keluar, terus tiba-tiba suami saya itu ada hubungan sama luar negeri, dia itu ada jual-jual barang gitu, dapat komisi, dan uangnya dia tuh ada titip di saya. Dia bilang ini uangnya dia titip. Ya saya nggak berani pakai namanya titip ya nggak, saya depositoin lah supaya aman ya. Kalau depositokan saya nggak berani ngambil juga nggak berani pakai. Itu bentuknya dolar. Udah 10 ribuan lebih dolar. Waktu tahu suami saya sakit, dia peluk suami saya. Dia bilang, uang saya buat kamu semua. Kok diem semua ya? Puji Tuhan. Jangan puji Tuhan aja. Sekarang kalau dites kita dalam segala perkara, bisa nggak kita masih tetap berbagi? Dalam segala kondisi kita bisa nggak bersyukur? Kalau kita bersyukur berarti kita berterima kasih sama Tuhan apapun yang kita alami. Amin. Duh aminnya belum 100% ya, bener. Enak aja Bu Lista. Nah enak aja gimana, orang saya udah cerita gimana saya ngalamin berbagai-bagai problem, ya kan? Saya kalau ngomong enak, betul nggak? Mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bu Lista ngomong enak, enggak. Saya ngalamin. Jadi begitu saya cerita, ini pengalaman saya baru, oh, nah kan. Jadi Tuhan izinkan saya ngalamin supaya apa? Supaya, oh,
Oh, ibu udah ngalamin? Iya, saya udah ngalamin. Berani mengalami? Memberi itu perlu hikmat Tuhan. Ya, enggak buka, terus nanti pulang dari sini, wah berbagi, orang yang enggak dikasih, yang enggak juga gitu ya. Kalau Tuhan perhadapkan sama kita perlu juga berdoa. Apakah bagian kita yang memberi dia? Bisa aja kan? Kita juga menolong seseorang bukan hanya dari duit aja. Kayak tadi dokter tadi, kan saya dengan kepedulian, dengan saya memberikan dia makanan. Ya kan? Bapak Ibu siapa di sini yang suka pelayanan ke penjara? Enggak ada juga. Ada beberapa. Di penjara? Enggak ada. Saya sekali-kali ke penjara, ada yang penjara wanita, ada yang penjara pria. Ya. Suatu saat saya ke penjara pria, ada seorang yang ini kekar badannya, tatonya di mana-mana serem. Saya kalau penjara suka nanya, Bapak itu dihukum berapa tahun? 20 Bu. Hah, banyak amat 20 tahun. Kasusnya apa Pak? Saya bunuh istri saya godok jadi abon. Hah, yang benar Pak, bikin abon dari daging suami istri? Iya, sama selingkuhannya. Jadi dia ngedapetin istrinya dengan selingkuhannya diranjang dan dia bunuh dua-duanya, digodok jadi abon. 20 tahun. Kan teman-teman saya yang ikut sama saya kan, serem amat gitu. Serem amat. Udah gitu, saya tadinya kan coba suruh main musik ke situ. Ya kan, ya udah tenang-tenang. Di tengah-tengah saya main musik, Ibu Emni Jun bisik-bisik, kamu bawa renungan. Hah? Lagi enak-enak main musik, bawa renungan di tempat orang-orang yang begini, salah ngomong, nggak bisa pulang. Bahaya kan. Waduh gitu ya. Saya bolak-balik masuk kamar mandi, stres. Loh ya jujur, saya sih jujur aja, orang tadinya saya main keyboard, walaupun mainnya gak sepinter dia ya. Mainnya itu, apa sih namanya, biasa. Saya A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nah itu kira-kira. Saya mainnya gitu, yang penting bisa ngiringin orang nyanyi gitu loh ya. Udah. Saya lagi main gitar, main keyboard. Disuruh khotbah. Saya masuk kamar mandi, Tuhan saya mau khotbah apa? Tapi Tuhan berikan hikmat. Dikala kita kepepet, kita mau Tuhan berkarya. Bukan kita lagi yang bekerja, tapi dia yang bekerja, amin. Saya maunya sih mau lembut-lembut aja, jangan yang keras-keras. Ternyata saya khotbahnya saat itu keras. Jebret, saya takut sendiri. Ya ilah, saya ngomongnya begini, takut sendiri. Apa yang terjadi? Udah gitu masih kurang puas nih teman saya, si Emni ini. Altar call. Hah? Waduh, ada aja, saya tuh kan gak biasa kayak Pak Yopi gitu ya, suka altar call doa-doanya gak pernah, saya gak pernah gitu. Tapi saat itu siapa yang mau didoakan? Maju ke depan, maju banyak yang maju, termasuk bapak-bapak ini yang 20 tahun. Paling depan. Dan tim doa gak ada yang berani pegang dia. Waduh, jadi pegangannya siapa? Saya. Lalu saya kan enak aja ngomong, mari tim doa silakan mendoakan. Gak ada yang dipegang ya, saya gak mau kan pegang dong, betul gak? Saya pikir kekuatan Allah mengalir dalamku. Udah, saya pegang dadanya. Saya bilang kasih Allah mengalir dalammu saat ini. Itu orang yang sangar kayak gitu, air matanya ngalir sih. Apa sih namanya, tangan saya kena tetesan air matanya dia. Waduh, saya ikut nangis. Katanya doain orang gak boleh nangis, saya bodoh dah. Ya abis ngelihat orang yang sangar gitu nangis, masa saya gak nangis ya. Saya jadi ikut nangis. Udah jadi bareng-bareng nangis sama dia. Saya bilang kasih Allah mengalir dalammu. Ya, udah kamu jalanin apa yang harus kamu jalanin. Tapi nanti hidup baru di dalam Yesus. Iya Bu, bayangin tuh. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai dengan sekarang. Di saat kita mau berbagi, kita mendoakan, kan berbagi kan bukan cuma ngasih duit, bukan ngasih perhatian, tapi mendoakan itu berbagi enggak? Iyalah, yang nengokin orang sakit, doain. Kemarin juga saya baru nengokin orang sakit yang tidak pernah dikunjungin orang, saya datang. Saya bawa gitar. Yuk nyanyi Bu. Wah dia terhibur sekali. Saya merasakan hadiah Tuhan yang luar biasa katanya. Padahal saya biasa-biasa aja sih. Saya main gitar nyanyi bersyukur itu.
buat dia ngalamin diangkat Tuhan luar biasa. Apapun yang kita punya, kalau kita masih bisa berbagi dengan yang lain, kita menjadi berkat buat yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Sebab di sini semua domba-domba. Terakhir, saingannya Yesus itu apa? Saingan Yesus. Saingannya Yesus itu mamon. Apa? Mamon. Ada seorang muda kaya, pemimpin. Dia tanya sama Yesus, Yesus, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini, jangan ini. Oh, semuanya sudah saya lakukan. Hebat ya. Hebat ya. Ida pemuda, muda, kaya, tidak membunuh, tidak mencuri, berarti dia nggak korupsi. Betul nggak? Kalau mencuri kan korupsi. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, pokoknya hukum Taurat dia lakukan. Semuanya sudah saya lakukan. Oh, Yesus bilang, tinggal satu lagi. Apa satu lagi? Jualah semua hartamu dan bagikan pada. Mau nggak? Mau nggak dia? Dia lebih milih siapa? Mamon. Pergi kan ninggalin Yesus kan? Betul nggak? Padahal dia udah menjalani hukum Taurat banyak loh. Nggak membunuh, nggak mencuri, nggak apa, nggak apa. Tapi begitu jualah hartamu berikan pada orang miskin. Balik. Meninggalkan Yesus. Banyak sekarang ini juga orang meninggalkan Yesus karena mamon. Dan saya sekali lagi percaya di sini tidak ada. Amin. Apalagi kalau sampai warisan. Kakak adik ribut soal warisan. Kalau di TV kita lihat warisan ribut kakak adik. Aduh. Ampun gitu. Waktu saya punya opa cukup kaya. Ada pembagian warisan. Saya bilang sama mama saya. Mih, apa yang dikasih terima. Tidak usah komplain. Ya, sudah. Nggak usah ribut soal warisan. Nggak enak. Kita punya warisan surga yang luar biasa. Amin. Yang tidak pernah akan binasa oleh apapun juga. Jadi intinya siapa di sini yang dalam situasi apapun mau tetap berbagi. Mau? Amin. Jangan cuma gini aja loh ya. Nanti kalau pulang-pulang benar-benar tuh praktek loh. Cuma Tuhan dan kita yang tahu. Apakah kita domba atau kita kambing? Nanti kita pulang ke rumah bapak kan gak ditanyain lu hartanya berapa, punya emas berapa kilo, gak ditanyain gitu kan. Mobilnya merek apa, enggak kan. Apa yang kau perbuat selama di dunia ini? Apakah engkau sudah memberi aku makan, sudah memberi aku minum, memberi tumpangan dan sebagainya. Apa jawaban kita? Itu terserah Bapak Ibu sekalian. Itu sebetulnya ada lagunya. Kalau gak salah di A ya. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang yang berseru kepada Yesus. Dia bernubuat dan mengusir setan. Lupa saya juga. Menyembuhkan, apa demi namanya gitu. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Betul gak? Jadi kita tiba hari terakhir, nanti Tuhan bukan cari orang yang berseru-seru Tuhan, bernubuat mengusir setan, nggak ada artinya. Tapi Tuhan cari orang yang benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sekarang Bapak Ibu ngalamin apapun juga saat ini, mari kita bangkit berdiri. Sebetulnya ada lagu enak nih, kasih ya.
Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Boleh goyang ya. Sekalipun kita mampu seribu bahasa atau punya iman memindahkan gunung, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Sekalipun kita punya harta melimpah atau pergi ibadah siang dan malam, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia saja. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Sekali lagi ya. Sekalipun kita mampu seribu bahasa atau punya iman memindahkan gunung, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia belaka. Sekalipun kita punya harta melimpah atau pergi ibadah siang dan malam, namun tanpa kasih Allah dalam kita, semua itu sia-sia saja. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Kasih mengubah segalanya, kasih menutup banyak dosa. Mari kita saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni. Saling memberi, saling mengampuni. Tuhan. Ini lagu saya sudah tulis beberapa tahun yang lalu, udah lupa. Tapi waktu saya diminta tema ini, tiba-tiba saya diingatkan. Oh iya ya, lagu kasih mengubah segalanya. Tadi kan saya udah bagikan, kasih mengubah segalanya. Orang yang judes bisa jadi baik. Amin. Puji Tuhan, kita mau praktek ya. Kita berdoa dulu, saya minta. Saya tidak tahu Bapak Ibu datang ke sini dengan pergumulan apa, dengan situasi yang bagaimana. Tapi apapun juga situasi kita ya saat ini, kita mau belajar bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita saat ini kekurangan sekalipun, bisa nggak bersyukur? Bersyukur. Karena mujizat Tuhan tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan pada saat ini, boleh angkat tangan di tempat saja. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini Tuhan.
Kami tahu bahwa kasih-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami. Dan kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kalau saat ini kami mengangkat tangan kepada-Mu, tanda kami menyerahkan segalanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turun tangan atas kami, atas setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Engkau yang membuka jalan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu di tempat ini, khususnya bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ayo kita ucapkan, bilang terima kasih Tuhan untuk setiap pergumulan yang saya alami. Terima kasih. Bersyukur kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk apapun yang terjadi, Engkau izinkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, saat kami bersyukur, mujizat-Mu terjadi dalam kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sungguh, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berbeban saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam segala situasi. Kalau hamba-Mu saat ini berhenti berbicara, Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sampai kami boleh berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Amin. Bapa dan Putra dan Roh. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami santapan rohani melalui anak-Mu yang Engkau kasihi. Begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat Ibu Lisma. Dan Tuhan pasti juga akan memberikan berkat yang buat kita semuanya. Seperti Ibu Lisna yang sudah menjadi terang, sudah menjadi garam untuk dapat bersinar dimanapun dia berada. Kita juga mau berbagi, kita memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita naikkan pujian ini, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di
Silakan Ibu Setiawati untuk membawakan beberapa pengumuman. Shalom, selamat siang, Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini. Kepada Ibu Lisna Arifin, terima kasih untuk pewartaan firman-Nya. Kepada Ibu Erlin, Ibu Evi, atas kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Evi dan kawan-kawan. Kepada pemain keyboard Bro Afin. Kepada petugas multimedia Ibu Uni, Ibu Sinta, dan Bro Alvin. Kepada penerima tamu, absensi, kolektan, tim dokter, dan seksi konsumsi, serta petugas lainnya. Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. Terima kasih kepada yang menyumbang konsumsi pada hari ini, yang namanya tidak mau disebutkan. Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, PDPKK Lansia bulan depan Jumat tanggal 13 September di tempat ini jam 10 bersama Bapak Tony Chen dengan tema Nostalgia. Ingatlah segala kebaikannya. Bagi umat yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Christine Halim. Bagi umat yang mau berbagi konsumsi dapat menghubungi Ibu Lince atau Ibu Vanio. Yang kedua, PDPKK Lansia mengadakan fellowship bersama umat Rabu tanggal 28 Agustus 2024 ke Taman Budaya Sentul. Kumpul jam 7.30 pagi di Hotel 101 dan diperkirakan sampai ke Kelapa Gading jam 6 sore. Pendaftaran bisa di meja depan dengan biaya Rp175.000. Tempat terbatas. Bagi Bapak Ibu, Oma Opa yang sudah mendaftar, tolong dilengkapi nomor HP-nya yang bisa dihubungi di bagian pendaftaran. Yang ketiga, PDPKK pagi Selasa 13 Agustus di Gedung Gereja Lama KTG jam 10 bersama Ibu Novita Hamdan dengan tema Tulus dan Cerdik dalam Pewartaan Injil. Yang keempat, PDPKK malam Kamis tanggal 15 Agustus jam 19.30 di Gedung Gereja Lama KTG bersama Bapak Roy Afis jam 19.30 dengan tema Hormatilah semua orang-orang baik, kaya atau miskin, atasan atau bawahan. Yang kelima, kepada Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa, nanti bulan depan Jumat kedua datang lagi ya. Terus yang keenam, bagi Opa Oma, Bapak Ibu, saudari-saudara yang berulang tahun dari tanggal 13 Juli sampai dengan 9 Agustus hari ini, dimohon maju ke depan untuk didoakan. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan di PD Lansia. Tuhan memberkati. Yuk Bapak Ibu yang ulang tahun 13 Juli sampai 9 Agustus. Ibu Lisna. Tolong ya saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Siapa yang mau ulang tahun lagi? Mari sini. Alvin. Yuk. Kamu ulang tahun enggak? Ulang tahunnya kapan? Enggak. Juli. 17 Juli, Ibu. Oh, suruh baca. 17 Juli juga. Sama, salaman dong. Ibu. Agustus 3. 5 Agustus. 21 Juli, yang Juli. Oh, 12 Juli. Oke. Namanya saya nggak tahu ya, pokoknya sebutin satu-satu ya. Yuk kita doa, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang berulang tahun saat ini. Bapak, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih untuk siang hari ini. Kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Dan Engkau juga saat ini melihat saudara-saudara kami yang berulang tahun bulan Juli maupun bulan Agustus. Kami menyerahkan sungguh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu dalam setiap kehidupannya, keluarganya, kesehatannya, pelayanannya. Tuhan yang memberkati. Tidak ada kekurangan Tuhan karena Engkau yang berlimpah kasih setia-Mu mencurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini. Tuhan Engkau berkati. Berkati Bapak, berkati dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera terus mengalir, kasih Allah mengalir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati, beri kesehatan yang sempurna juga. Terima kasih Bapak, apa yang diperbuat boleh berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati tangan-tangan mereka yang bekerja dan apa yang diperbuat boleh berhasil. Amin. Tuhan juga berkati anak-Mu ini yang bermain keyboard, Tuhan biarlah makin dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Siapa? Nih. Foto-foto. Sudah masuk. Puji Tuhan. Ya, sampailah kita mau menutup persekutuan doa pada siang hari ini. Kita kembali mau berdoa. Silakan Bu Erlin. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama-Mu, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Ya Bapa, kami juga bersyukur kalau kami telah diberikan penyerahan, yaitu kami telah dianugerahi santapan rohani melalui anak-Mu, Ibu Lisna. Dan kami sudah menerima firman sabda-Mu yang telah ditaburkan bagi kami semua, yang memberikan kami kekuatan, peneguhan, di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa, di mana kami diajarkan untuk saling mengasihi, berbagi,
senantiasa bersyukur dalam segala apapun. Kami tahu Bapa, kami manusia lemah yang seringkali lalai, yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Namun Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik, senantiasa mengangkat kami. Karena itu ya Bapa, ajari kami untuk selalu setia kepadamu, mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa, dan seluruh akal budi serta kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Lisna Arifin. Berkati Ibu Lisna beserta keluarga besar, anugerahkan kesehatan yang prima, damai sejahtera serta tambahkan berkat rezeki Tuhan, dan semakin Kau berkati di dalam pelayanan sehingga banyak yang diselamatkan Tuhan. Tuhan terima kasih, kalau sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Bapa, berkatilah kami, bimbinglah kami, kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk senantiasa menuntun, membimbing kami, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan terima kasih untuk segala-galanya yang sudah kami terima maupun yang belum. Semua doa-doa kami ini kami serahkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Erlin. Kita sungguh percaya sepanjang perjalanan hidup kita ada Yesus yang selalu menyertai kita. Yesus yang memberikan kekuatan untuk kita juga dapat berbagi karena Dia adalah kasih yang ada di dalam hidup kita. Amin. Setiap jalanku Engkau ada, di setiap langkahku Engkau ada, Di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu ada bersamaku. di setiap jalanku Engkau ada. Sampai berjumpa Jumat kedua setiap bulan depan. Di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Yesus, aku menolongku. Yesus, Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, sahabatku, Kau selalu ada setiap jalanku Engkau ada, di setiap langkahku Engkau ada, di setiap nafasku, dalam suka dukaku, Kau selalu ada bersamaku. Di setiap
Kau selalu ada bagiku. Puji Tuhan.